Salah satu mega proyek termahal BUMN ini mendapati sorotan tajam publik, yaitu Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS. Pasalnya, untuk menuntaskan pembangunannya dibutuhkan dana sebesar 538 triliun. Nilai ini bahkan menjadi nilai tertinggi dibanding mega proyek lainnya seperti LRT Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung, sirkuit Mandalika, ataupun pelabuhan Patimban. Ratusan ribu tenaga kerja diserap untuk menyelesaikan, bahkan mencapai 671 ribu orang per tahun. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apakah mega proyek ini punya dampak yang sangat besar sebesar proses pembangunannya? Terlebih dari segi ekonomi, bagi masyarakat di sekitar Sumatera, apakah dampak sudah mulai dirasa? Perlu diketahui bahwa pembiayaan JTTS sepanjang 2.812 km ialah menggunakan investasi, tidak ingin bergantung pada APBN. PT Hutama Karya Persero yang ditunjuk pemerintah sebagai pengembang dan operator proyek bersinergi bersama sejumlah BUMN lain untuk keroyokan menyelesaikan JTTS ini. Di antaranya, dari BUMN kontraktor dibantu PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT PP. Ada pula sindikasi 7 bank BUMN dan swasta yang turut mendanai. Bank BUMN yaitu PT BNI Persero Tbk dan PT Mandiri Persero Tbk. Sejak 2015 hingga saat ini, telah terdapat 9 ruas tol yang beroperasi. Kami telah merangkum beberapa informasi dasar proyek ini di video sebelumnya, yang bisa kamu tonton lengkapnya dengan menekan tombol kanan atas. Lalu, bagaimana perbandingan sebelum dan sesudah kondisi ekonomi wilayah yang sudah dilalui 9 ruas tol ini? Ada 3 kota dan 1 kabupaten. Jika berdasarkan data, perekonomian Ogan Ilir dan Palembang setelah tol beroperasi bergerak positif. Rata-ratanya masing-masing jadi 5,2% dan 6,2%. Binjai sendiri masih stabil, sedangkan Medan anehnya menurun. Dari rata-rata tumbuh 6,1% sebelum ada jalan tol, jadi 5,9% setelah tol beroperasi. Nah sobat, selain dampak secara ekonomi, usai ini masih ada ulasan terkait dampak positif dan negatif. Tapi sebelum itu, BUMN Info ingatkan untuk jangan lupa klik berlangganan demi mensupport channel ini ya. Berbicara mengenai dampak, hadirnya JTTS pun pasti terdapat positif dan negatif. Dari segi negatif, memang perlu diakui bahwa pembangunan cukup mengganggu stabilitas lingkungan serta mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang lahannya terkena pembebasan. Terlebih jika sumber mata pencaharian mereka memang berasal dari lahan pertanian. Belum lagi, polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan keluar masuk proyek juga cukup mengganggu kesehatan warga sekitar. Kemudian ada juga kerusakan jalan yang disebabkan pengangkutan material oleh truk berkapasitas besar setiap harinya. Bagaimana dengan dampak positif? Jalan tol ini, sebagaimana tujuan utama dibangun, tentu bisa mempercepat arus perjalanan orang dan barang. Kalau tol jadi, mungkin kayak para kami nih, para sopir, mungkin akan menang waktu, menang minyak, menang segala-galanya kalau lewat tol. Kesaksian sejumlah supir truk sempat mengatakan bahwa beroperasinya JTTS dirasa mampu menghemat waktu, seperti Jalan Tol Bakaheni Palembang yang menjadi 5,6 jam saja, sedangkan jika lewat non-tol bisa sampai 10-12 jam, atau seperti jarak tempuh ke Kota Bandar Lampung, jadi hanya 45 menit hingga 1 jam. Selain hemat waktu, otomatis juga menjadi hemat BBM. Berikutnya, seperti yang sudah disampaikan di awal mengenai serapan tenaga kerja, proyek JTTS diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 671 ribu orang per tahun. Rinciannya, pada tahap konstruksi sebanyak 486 ribu dan operasional 185 ribu orang per tahun. Angka ini menjadi setara dengan 2,4% tenaga kerja di Pulau Sumatera. Dengan perhitungan angka tersebut, jelas artinya JTTS dapat membuka peluang tenaga kerja, bahkan peluang usaha baru. Lalu, kapan sebenarnya proyek ini akan benar-benar tuntas? Kabar terbaru, sepanjang 531 km jalan tol ini sudah selesai. Selebihnya sedang dalam pembangunan konstruksi dan dalam perencanaan. Targetnya
Sisa 15 ruas JTTS akan menyambung tanpa putus dari Lampung hingga Aceh pada 2024. Saat ini, Hutama Karya sedang membangun ruas di 6 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Masing-masing pembangunan tentunya membutuhkan waktu perencanaan dan eksekusi yang matang. Mari kita dukung agar megaproyek ini lekas tuntas dan mempunyai lebih banyak dampak lagi. Nah sobat, itulah ulasan mengenai pertanyaan apakah jalan tol Trans Sumatera berdampak bagi masyarakat? Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar tetap memberikan konten-konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa yang kamu ingin bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya.